Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini tanggal 23 Mei 2021. Doa saya kita semua sudah mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah hari ini, untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Sarah. Ibu Sarah akan melanjutkan membahas kitab Yunus pasal 3. Ya, doa saya kita diberkati lewat pujian penyembahan, kita diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, ibadah hari ini mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena Tuhan Tuhan melindungi, menjaga, menyertai kami semua sampai hari ini. Terima kasih kami ada waktu untuk beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan juga ada waktu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama. Hamba berdoa kiranya seluruh rangkaian ibadah hari ini secara online, kiranya Tuhan berkati, Tuhan hadir di ruangan ini, Tuhan hadir di ruangan Ibu Sarah ketika dia menyampaikan firman Tuhan, Tuhan hadir di ruangan Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, supaya kami semua tanpa terkecuali kami diberkati oleh Tuhan lagi hari ini, kami dilawat lagi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within
Bapak Ibu semua, kita sampai kepada minggu keempat bulan Mei, tanggal 23 Mei 2021, dan hari ini tema firman Tuhan tentang revival terbesar, Yunus pasal 3 ayat 1-10. Minggu lalu kita sudah dengarkan firman Tuhan dari Bu Fitri dari Yunus pasal 2, dan kita akan membaca, merenungkan Yunus pasal 3 hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami percaya kebenaran firman-Mu tidak pernah berhenti. Makin kami belajar, kami terus mendapatkan sesuatu di dalamnya, karena firman-Mu adalah firman yang hidup, yang terus berbicara sesuai kebutuhan kami. Hamba berdoa supaya revival terbesar Yunus pasal 3 ini memberkati kami, secara khusus kami yang sedang bergumul, berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum bertobat dan diselamatkan. Ini menguatkan kami, memberkati kami, menolong kami untuk tetap teguh dalam mendoakan dan bergumul untuk mereka yang perlu diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba yang menyampaikan, berkatilah semua Bapak Ibu yang mendengarkan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Yunus pasal 3 ayat 1-10. Saya hanya akan bacakan pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Bapak Ibu, kita baru saja merayakan Jumat Agung bulan April lalu, tanggal 2 April 2021, yang merupakan hari yang sangat luar biasa dalam sejarah kekristenan. Kenapa? Karena pada waktu perayaan Jumat Agung 2 April 2021 lalu, lebih dari 1,3 juta orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam waktu 1 malam, melalui satu acara kebaktian online yang bernama Pulse Good Friday Global Evangelistic Broadcast. Dan acara ini disaksikan di 186 negara, dia 24 teritori, dan ditranslate ke dalam 39 bahasa seluruh dunia. Lebih dari 200 juta orang yang menonton acara ini, dan dari 200 orang itu 1,3 juta orang diselamatkan oleh Tuhan dalam waktu semalam. Hall adalah pemimpin dari gerakan Pulse ini. Dia katakan selama bertahun-tahun dia melayani, dia belum pernah melihat hal seperti itu. Melihat 1,3 juta orang diselamatkan dalam waktu semalam. Sampai-sampai Bapak Ibu, kebangunan rohani yang besar itu membuat call center di India kelabakan. Mereka harus sibuk sepanjang malam, dan mereka harus menghubungi 26.000 gereja di India untuk memimpin orang-orang ini masuk dalam pertobatan dan dibimbing, dimuridkan. Sungguh sesuatu gerakan Tuhan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, ini gerakan yang besar yang terjadi dalam abad 21. Hal yang sama pernah terjadi puluhan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, abad 8 sebelum Masehi atau 29 abad lalu, ketika Yunus, seorang nabi yang terkenal, diutus pergi ke kota Niniwe untuk berkhotbah di sana, dan terjadilah revival besar, revival terbesar sepanjang sejarah dunia, khususnya sejarah dunia kuno. Kira-kira apa yang menyebabkan revival terbesar ini bisa terjadi? Kira-kira apa rahasianya? Kira-kira bagaimana dan apa saja yang terjadi sehingga kota yang terkenal dengan kejahatannya, kota Niniwe ini, bisa bertobat dalam 1 hari? Saya membaca dari Yunus pasal 1 sampai Yunus pasal yang terakhir. Saya melihat paling tidak ada 4 hal, 4 rahasia atau 4 kunci yang merupakan rahasia atau kunci pertobatan atau revival besar ini terjadi. Mari kita lihat satu demi satu. Kunci pertama, revival atau pertobatan besar-besaran di Niniwe ini terjadi karena yang pertama adalah
ada seruan doa yang dinaikkan ke hadapan Tuhan atas kejahatan Niniwe. Kita baca Yunus pasal 1, kita kembali ke Yunus pasal 1 ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, lihat, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bapak Ibu, kata yang sama itu diucapkan oleh Tuhan ketika begitu banyak orang berdoa untuk Sodom dan Gomora, dan Sodom dan Gomora hendak dimusnahkan oleh Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Kata yang sama, kalimat yang sama dipakai untuk Sodom dan Gomora, dipakai juga untuk kota Niniwe. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku, telah sampai ke telingaku. Bapak Ibu, kebangunan rohani dimanapun, kapanpun, selalu diawali dengan seruan doa orang, seseorang, sekelompok orang yang berdoa sungguh-sungguh. Seperti kita ketahui, kota Niniwe ini kota yang bukan saja besar, tapi kota yang sangat terkenal kejahatannya, Bapak Ibu. Kota ini saking terkenal kejahatannya disamakan seperti pada zaman Nazi, seperti yang terjadi dengan Nazi di Jerman. Orang-orang haus akan darah, mulai dari pemimpinnya, pembesarnya, rajanya, sampai kepada rakyatnya. Mereka terkenal dengan kejahatannya. Mereka haus akan darah, mereka benar-benar violent, kriminal di mana-mana, dan semuanya dianggap normal. Pembunuhan bayi yang diserahkan sebagai korban bakaran, korban kepada para dewa, merupakan hal yang biasa. Pembunuhan antar sama merupakan hal yang biasa juga. Pemerkosaan, dosa homoseksual, kekerasan dalam keluarga, terhadap kaum yang lemah, terhadap orang tua, terhadap anak-anak, semuanya merupakan hal yang normal. Dan tidak ada yang menganggap itu sebagai kejahatan. Karena apa? Mereka tidak percaya kepada Allah Yahweh. Mereka percaya kepada dewa-dewa asing, khususnya dewa Ishtar. Dan itu sesuatu yang dianggap sebagai hal yang normal. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bangsa Israel sangat membenci orang Niniwe. Mereka sangat tidak suka terhadap orang Niniwe karena kejahatan orang-orang Niniwe ini. Pada waktu Yunus melayani, bangsa Israel sedang dalam keadaan aman secara spiritual, secara ekonomi, secara keamanan, secara banyak hal. Sehingga mendengar kejahatan Niniwe mereka muak. Karena itulah mereka berdoa supaya Tuhan memberikan penghukuman bagi Niniwe, supaya Niniwe bertobat. Intinya bukan sekedar pertobatan mereka. Intinya supaya Tuhan Allah Yahweh yang mereka sembah itu memberikan penghukuman sebesar-besarnya atas kejahatan Niniwe. Bapak Ibu, itulah yang terjadi dengan Sodom dan Gomora juga. Walaupun bedanya, Sodom dan Gomora tidak mengalami pertobatan. Hanya 4-5 orang yang diselamatkan oleh Tuhan pada waktu itu. Tapi Niniwe mengalami pertobatan. Bahkan saking besarnya pertobatan di Niniwe ini karena seruan doa orang, Tuhan Yesus mengutipnya dalam Matius 12 ayat 41 yang Tuhan Yesus katakan, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini jauh lebih daripada Yunus. Bapak Ibu lihat, Tuhan Yesus pun mengutip apa yang terjadi, pertobatan besar yang terjadi di Niniwe. Saking mereka tidak saja bertobat besar, tapi saking jahatnya kota itu. Apa yang kita belajar dari bagian pertama ini? Banyak kali kita berpikir kalau kita punya pergumulan, kita punya masalah, khususnya kita sedang mendoakan seseorang supaya orang itu bertobat, mendoakan satu negara, satu bangsa, satu kota. Kita selalu berpikir bahwa doa adalah bagian terakhir. Kita mulai mencari jalan keluar lain, mencari bagaimana caranya, memikirkan trik, memikirkan jalan keluar yang sifatnya semua memakai akal budi manusia. Sesudah kita putus asa, sesudah kita tidak punya jalan keluar, sesudah semua jalan manusia kita tempuh menjadi lumpuh, barulah kita katakan, oh ya sudah, dibawa saja dalam doa, didoakan saja. Padahal Tuhan tidak mau kita seperti itu. Ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, kita mendoakan orang lain khususnya untuk masalah pertobatan, hal pertama utama yang harus kita lakukan adalah berseru, berdoa.
Berseru artinya melakukan perbuatan itu, doa itu dengan berulang-ulang, dengan sikap yang merupakan ini sesuatu yang merupakan emergensi. Berulang-ulang menyerukan kepada Tuhan sehingga Tuhan mendengarkan doa kita. Telinga Tuhan mendengar semua seru doa kita. Seruan orang banyak telah sampai ke telingaku, itu kata Tuhan. Bapak Ibu, itu yang terjadi dengan Niniwe dan itulah yang harus terjadi dengan kita. Kadangkala saya mengerti kita putus asa. Ketika kita makin berdoa untuk bangsa, negara yang jahat, kita berdoa untuk seseorang yang jahat yang kita ingin Tuhan selamatkan, dia bukan makin bertobat Bapak Ibu. Dia makin berbuat jahat, dia makin jauh dari Tuhan. Tapi jangan pernah takut. Tetap naikkan doa, tetap serukan doa, tetap naikkan itu berulang-ulang sampai Tuhan menjawab doa kita. Seperti yang terjadi dengan Niniwe. Begitu banyak orang menangis dan berdoa untuk Niniwe. Jangan pernah menyerah. Saya pakai istilah mencubit hati Tuhan dengan doa kita. Saya ingat kisah tentang seorang hamba Tuhan yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Kisah ini terjadi tahun 1857 di New York City. Hamba Tuhan ini usianya 49 tahun, namanya Len Fire. Len Fire ini dia di hiring untuk menjadi pendeta di sebuah gereja tua, gereja yang sudah umurnya 88 tahun, namanya Old Dutch North Church di New York City. Waktu dia di hiring untuk menjadi pendeta di gereja ini boleh dikatakan sudah hampir mati. Semua jemaatnya sudah tinggalkan gereja ini dengan berbagai alasan, pindah kota, pindah bisnis, tidak diberkati dan sebagainya. Sehingga Lanfair datang dan dia pikir apa yang harus dia buat dengan gereja ini. Dia pikir satu hal yang akan dia buat adalah berdoa. Sehingga dia memulai satu persekutuan doa yang dia pasang di papan pengumuman. Persekutuan doa itu dimulai hari Jumat jam 12 siang sampai jam 1 siang. Hari pertama dia buat persekutuan doa itu nggak ada yang datang. Dia tunggu sampai hampir jam 1, satu orang muncul. Sesudah satu orang muncul, mereka berdoa bersama supaya Tuhan mengirimkan jiwa, Tuhan membawa pertobatan, Tuhan membuat revival untuk gereja itu. Minggu kedua yang datang hari Jumat 6 orang. Minggu ketiga yang datang 30 orang, semakin banyak. Dan seterusnya sampai beberapa bulan dia di gereja itu. Yang datang persekutuan doa di ruang kecil yang tadinya hanya muat 6 orang, 30 orang, harus pindah ke tempat besar karena memuat 300 orang, 3.000 orang. Dan terjadilah revival besar, bukan saja di gereja Old Dutch itu, tapi terjadi waktu itu ada resesi besar di Amerika tahun 1857. Terjadi revival besar karena orang-orang haus akan kebenaran firman Tuhan, haus akan pertobatan, haus akan Allah, sehingga mereka mencari Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, revival itu terjadi di New York City, terjadi di seluruh beberapa state di Amerika, termasuk di California sampai ke Kanada. Hanya dimulai dari seruan doa yang dinaikkan. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah berputus asa. Bulan Februari lalu saya, Pak Riki dan beberapa jemaat NLCC dari gereja pagi, kita mulai punya ditaruh beban yang sama untuk berdoa untuk NLCC. Tiap hari Senin kami datang berdoa, hanya 1 jam berdoa untuk neighbor, berdoa untuk gereja ini, supaya Tuhan buat revival untuk gereja ini. Tiap kali datang kadang-kadang pikir, apa yang kita lakukan ini berguna atau tidak. Sampai 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, dan minggu kemarin kita baru dengar bahwa beberapa neighbor datang dan mereka bersaksi bahwa Tuhan menggerakkan hati mereka untuk datang. Beribadah di sini, berbakti di sini, sesudah menjadi neighbor bertahun-tahun dengan gereja kita. Bapak Ibu lihat, jangan pernah putus asa dan jangan pernah menganggap enteng seruan doa kita untuk pertobatan, untuk revival. Tetap berharap karena seruan doa kita selalu menjadi langkah awal revival, langkah awal pertobatan. Langkah seruan doa ini tidak dapat dilompati karena merupakan kebutuhan pertama dan terutama untuk terjadinya pertobatan jiwa, untuk terjadinya revival. Revival, pertobatan, kebangunan rohani tidak dapat terjadi tanpa doa. Rahasia kedua, kunci kedua. Kunci kedua adalah pertobatan Yunus yang diikuti dengan ketaatannya terhadap panggilan Tuhan.
Bapak Ibu, Yunus bukan saja bertobat ketika dia berusaha lari dari panggilan Tuhan, tapi akhirnya dia taat terhadap perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Yunus pasal 3 ayat 1 katakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ayat 3. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan perintah firman Allah. Bapak Ibu, Yunus lari dari panggilan Tuhan pertama kali ketika dia diutus ke Niniwe. Tapi Tuhan tidak membiarkan Yunus lari begitu saja dari panggilan Tuhan untuk berkhotbah di Niniwe. Tuhan bisa memakai hamba Tuhan lain, bisa memakai nabi lain, tapi tidak, Tuhan ingin memakai Yunus karena dia ingin mengubah Yunus. Dia ingin Yunus lebih dahulu bertobat sebelum dia menobatkan Niniwe. Yunus sebagai hamba Tuhan harus bertobat lebih dahulu sebelum Niniwe diselamatkan dan ditobatkan oleh Tuhan. Karena itu ada 7 mujizat yang terjadi sebelum Yunus mengalami pertobatan yang real, pertobatan yang sesungguhnya. Yang pertama, Tuhan mengirimkan angin ribut, Yunus 1 ayat 4. Dia mengatur undian sehingga Yunuslah yang kena undian itu, Yunus 1 ayat 7. Dia menenangkan air laut yang bergelora dengan tiba-tiba, Yunus 1 ayat 15. Dia mengatur sehingga ikan besar menelan Yunus, bukan datang dengan tiba-tiba. Yunus 1 ayat 17. Tuhan juga memelihara Yunus sehingga Yunus tetap hidup dalam perut ikan tidak dimakan. Yunus 2 ayat 6. Dan Tuhan membuat ikan itu membawa Yunus ke darat, bahkan memuntahkannya ke darat. Bapak Ibu, ini 7 mujizat yang dibuat oleh Tuhan sampai Yunus benar-benar bertobat. Setelah 7 mujizat ini, Yunus sadar, Yunus bertobat. Lihatlah bahwa Allah Yahweh, Allah yang kita sembah, Tuhan yang disembah oleh Yunus bahkan oleh kita, adalah Allah yang selalu memberikan second chance. Tidak saja kepada orang biasa, tapi juga kepada para hamba Tuhan, kepada para hambanya, kepada para nabinya yang sering lari dari panggilan Tuhan. Hamba Tuhan tidak selalu sempurna, kadang-kadang dia gagal, dia lari dari panggilan Tuhan. Ada begitu banyak kisah dalam Alkitab yang kita lihat ketika seseorang yang benar-benar takut Tuhan gagal dan Tuhan memberikan second chance. Adam berdosa di Taman Eden, tapi Tuhan menutupi dosa dia. Musa membunuh seorang laki-laki Mesir, tapi Tuhan kemudian menugaskan dia untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Elia depresi, bahkan dia berkatakan, aku akan berhenti melayani. Dia mengeluh kepada Tuhan tentang beratnya beban dia. Tapi Tuhan kemudian memperbaharui dia dan menugaskan dia kembali. Petrus menyangkal Tuhan, tapi Tuhan memakai dia secara luar biasa, memulihkannya pada hari Pentakosta. Markus meninggalkan tim misi di Pamfilia, namun Tuhan bergerak kepadanya, membuat dia bertobat sehingga dia menulis Injil kedua. Daud gagal dalam kehidupan rumah tangganya dengan dosa persinahan, tapi Daud kemudian bertobat dan Mazmur 51 menjadi mazmur yang menjadi banyak berkat untuk banyak orang. Bapak Ibu, dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, banyak kali kita gagal, banyak kali kita lari dari panggilan Tuhan, banyak kali kita diberikan kesempatan dan kita berusaha untuk meninggalkan Tuhan karena berbagai alasan. Tapi ingat, Tuhan selalu memberikan kita second chance karena dia Allah yang selalu memberikan kasih-Nya dan second chance untuk kita. Asal kita mau bertobat, kembali kepada Tuhan. Kadangkala Tuhan menutup jalan berkat untuk kita. Kadangkala dia memukul kita. Dia menutup jalan yang kita anggap baik supaya kita kembali. Revival tidak dapat terjadi tanpa pertobatan dari seorang hamba Tuhan, dari seorang pemimpin lebih dahulu. Entahkah itu pemimpin gereja, entahkah itu pemimpin rumah tangga, ayah, ibu, entahkah itu pemimpin perusahaan, pemimpin bangsa, pemimpin negara. Biasanya Tuhan memulai revivalnya bukan saja dengan doa, tapi pertobatan hamba Tuhan, pertobatan kepala, pertobatan ayah, pertobatan ibu, pertobatan kepala negara dan sebagainya. Sehingga untuk orang tua yang sedang bergumul untuk anak-anaknya, ingat, mungkin Tuhan mau kitalah yang lebih dulu bertobat. Mungkin Mazmur pasal 139 ayat 23-24, doa Daud harus menjadi doa kita.
Ketika kita minta, selidiki aku, kenal hatiku, ujilah aku, apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mungkin kita harus berdoa seperti itu. Tuhan, ubah aku dulu sebelum Tuhan mengubah keluargaku, anak-anakku. Bapak Ibu, tiap hari dapat menjadi hari terakhir hidup kita. Saya suka dengan quote ini untuk mengingatkan setiap hari merupakan hari untuk kita kembali kepada Tuhan kalau kita mendengar suara panggilannya. Saya baca satu kisah tentang seorang bapak bernama Daniel. Dia selalu komplain tentang anak-anaknya, tentang istrinya. Anaknya nggak punya waktu, istrinya nggak punya waktu. Dia selalu merasa sendiri. Mereka semua sibuk di kamar mereka masing-masing, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Sampai tanggal 19 April 2021 lalu, dia membaca biografi Prince Philip, suami dari Queen Elizabeth yang meninggal tanggal 19 April lalu. Dalam biografi itu sangat menarik, dikisahkan tentang satu interview yang dilakukan terhadap Prince Philip. Ditanya, apa komplain kamu tentang Queen Elizabeth? Dia bilang nggak ada, hanya satu. Dia tidak pernah off dari cellphone-nya. Waktu dia membaca bagian itu, sebuah suara berseru atau mengatakan dengan lembut dalam hati Daniel. Dia tidak pernah off dari cellphone. Hanya satu komplain Prince Philip tentang istrinya. Kalau saya pasti banyak, mungkin Pak Riki banyak komplain tentang saya. Tapi hanya satu komplain tentang istri yang dinikahinya selama 73 tahun. Tapi suara itu berbicara keras untuk Daniel. Bagaimana dengan kamu? Kamu juga tidak pernah off dari cellphone kamu. Kamu banyak luangkan waktu dengan cellphone kamu. Mungkin kamu harus bertobat lebih dahulu. Tinggalkan cellphone kamu. Putuskan waktu dengan cellphone kamu 24 jam. Ambillah waktu dengan keluarga kamu. Bapak Ibu, dia saksikan sesudah dia melakukannya, dia mulai melihat perubahan. Istri dan anak-anaknya mulai lebih banyak spend waktu dengan dia daripada waktu-waktu sebelumnya. Bapak Ibu, kadang-kadang pertobatan itu baru bisa terjadi. Revival itu baru bisa terjadi. Bukan hanya doa, tapi kita sebagai pemimpin, sebagai orang tua, kitalah yang harus lebih dahulu mengalami revival. Mulailah pertobatan itu dari diri kita sendiri, karena selalu ada second chance untuk kita. Asal kita mau lembut hati untuk mendengarkan suara teguran Tuhan. Yang ketiga, bukan saja pertobatan seorang hamba Tuhan, pertobatan seorang pemimpin, ketaatan seorang pemimpin, tapi yang penting adalah dalam hal Niwe, khotbah Yunus. Satu kali seorang pria dia mengunjungi gereja, bukan gereja dia, gereja yang lain. Dia terkejut karena waktu dia ke gereja itu pendetanya cuma khotbah 10 menit, selesai. Waktu salam-salam dia ketemu pendeta itu, dia bilang, boleh saya tahu kenapa rahasianya kamu khotbah dengan spektakuler, dengan luar biasa selama 10 menit. Pendeta itu katakan, masalahnya catatan khotbah saya dimakan oleh anjing saya. Sebagian dari catatan khotbah saya dimakan oleh anjing saya. Saya nggak sempat print lagi, jadi yang ada saja yang saya khotbahkan. Lalu pemuda ini katakan, kalau begitu Pak Pendeta, apa saya boleh minta, kalau anjing Bapak itu punya anak, bisakah saya minta anak anjing yang makan kertas khotbah Bapak itu untuk saya berikan kepada pendeta saya, supaya dia tidak khotbah terlalu panjang. Bapak Ibu, ini memang lelucon, tapi terkadang sebagai hamba Tuhan, kita berpikir bahwa dengan khotbah yang panjang, khotbah kita akan lebih berkuasa dan lebih bermakna. Khotbah Yunus adalah khotbah revival terpendek yang menghasilkan revival 120.000 jiwa bertobat pada hari yang sama. Pada satu hari menghasilkan pertobatan yang besar. Pertobatan mereka bukan pertobatan yang palsu, bukan pertobatan yang asal-asalan ikut-ikutan, tidak. Pertobatan mereka berasal dari hati yang tulus. Saya bilang tadi sampai Tuhan Yesus pun mengutipnya. Berasal dari kesedihan yang benar, dari duka cita rohani yang murni, yang membawa mereka berbalik dari kejahatan yang besar kepada Tuhan semesta alam. Mereka tidak kenal Allah Yahweh, tapi melalui khotbah pendek Yunus,
mereka bertobat, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, apa khotbah pendek Yunus? Ayat 4 katakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Satu hari perjalanan jauh itu kira-kira 17 miles. Lalu berserulah Yunus. Yunus katakan apa dalam khotbah pendeknya? 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Bapak Ibu, ini khotbah hanya satu kalimat pendek yang diulang-ulang sepanjang perjalanan dia menempuh 3 hari. 1 hari pertama untuk masuk ke kota Niniwe dan 3 hari besarnya perjalanan kota itu, 60 miles. Hanya itu yang dia sebutkan. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nggak pakai introduksi, nggak pakai ilustrasi, nggak pakai background, nggak ada. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa khotbah itu sangat pendek? Karena Niniwe berada dalam keadaan darurat. Kalau Bapak Ibu lihat anak kecil yang hampir kecelakaan di rel kereta api sudah muncul dari sana, ada anak kecil main di rel kereta api. Apa Bapak Ibu buat? Bapak Ibu tidak akan berkhotbah panjang atau menjelaskan konsekuensi anak itu di rel kereta api. Bapak Ibu akan segera ambil anak itu, tarik dia walaupun dia marah, dia nangis, dia berontak, tarik dia dan bawa dia pergi. Kira-kira seperti itulah gambaran khotbah Yunus yang sangat pendek. Dia hanya katakan, kamu dalam keadaan bahaya. Ayo, kamu hanya diberikan 40 hari. Dan 40 hari itu bukan waktu yang panjang. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Bapak Ibu, yang pertama 40 hari yang nggak panjang. Yang kedua, bangsa Niniwe, orang-orang di Niniwe tahu apa artinya ditunggang balikan. Kisah Sodom dan Gomora mereka tahu. Dan beberapa waktu sebelum Yunus masuk ke kota Niniwe, Bapak Ibu ingat kota Niniwe terkenal dengan kota gempa. Niniwe baru saja diporak-porandakan dengan gempa, bahkan oleh gerhana matahari total. Sehingga bangsa Niniwe, orang-orang Niniwe tahu bahwa apa artinya tunggang balikan. Kita tidak punya waktu, 40 hari saja kita harus bertobat. Karena itu khotbah pendek yang membawa revival ini merupakan khotbah 911. Khotbah gawat darurat. Tidak butuh waktu panjang. Waktu mereka sangat singkat. Kalau mereka tidak bertobat, Niniwe akan segera dihancurkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita belajar lagi dari bagian ini? Apa yang terjadi dengan Amerika sekarang, dengan seluruh dunia sekarang, sama seperti yang sedang terjadi di Niniwe, sama seperti yang terjadi dengan Sodom dan Gomora. Dunia makin jahat. Banyak orang benar berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan dunia ini, membuat pertobatan. Tapi kadang-kadang orang berpikir dengan khotbah yang panjang kita bisa menyelamatkan orang. Tidak Bapak Ibu. Khotbah seorang hamba Tuhan sekarang adalah harusnya berisi khotbah pertobatan. Bukan khotbah yang penuh dengan keindahan, puisi dan sebagainya. Tidak perlu Bapak Ibu. Bukan saya katakan tidak perlu karena memang tidak perlu, tapi maksud saya yang paling urgent untuk sekarang, melihat dunia dengan kejahatan sekarang, dengan semua tanda nubuatan akhir zaman yang sudah terjadi, khotbah yang harus terjadi sekarang adalah bertobat. Kerajaan surga sudah dekat. Bertobat, Tuhan Yesus sudah mau kembali. Bertobat karena waktunya tidak akan lama lagi. Itulah yang harus dikhotbahkan tiap-tiap hari di semua gereja, di mana-mana. Gereja harus bangkit. Pendetanya, pemimpinnya harus bangkit, harus bangun. Bukan waktunya untuk tidur lagi. Dan khotbah yang harus disampaikan tidak perlu panjang. Semua inti khotbah adalah bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu ingat mimpi saya tentang tangan besar. Aku akan segera kembali. Bapak Ibu, kalau waktunya tidak akan lama lagi, kita tidak perlu khotbah yang panjang, yang muluk-muluk. Tidak perlu Bapak Ibu. Charles Spurgeon pernah berkhotbah di sebuah gereja yang mengundang dia. Dan khotbahnya hanya memakan waktu 1 menit. Apa khotbah dia? Dalam khotbahnya Charles Spurgeon katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu, tanpa diketahui, seorang pekerja di gereja itu bertobat mendengar khotbah pendek itu. Bertahun-tahun dia kemudian bersaksi kepada Charles Spurgeon. Dia katakan bahwa hidupnya bisa berubah dan bisa punya impact besar bagi dunia ini karena khotbah terpendek itu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu, 3 hal tadi merupakan kunci
kegerakan rohani, kunci revival, kunci pertobatan. Tapi bagian yang keempat bagi saya merupakan hal yang paling penting di atas segala-galanya. Apa itu? Pekerjaan Allah yang adalah Allah pengasih. Dia adalah Allah pengasih yang selalu memberikan second chance, kesempatan kedua terhadap orang sejahat, sebejat, se-violent apapun. Asalkan orang itu mau bertobat, Allah akan memberikan pengampunannya. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka apa? Menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu, dalam bagian Yunus 3 ini ada 3 pertobatan terjadi. Pertobatan Yunus sebagai seorang hamba Tuhan, pertobatan Niniwe sebagai bangsa yang jahat, dan hati Allah yang berbalik dari murkanya yang besar berubah menjadi kasih, dari hukuman rancangan penghukumannya berubah menjadi pengampunan. Penduduk Niniwe terkenal karena kejahatan yang luar biasa, tapi ketika hati mereka bertobat, duka cita rohani besar terjadi di atas hidup mereka. Allah menyesal atas malapetaka yang telah dirancangkan bagi kota Niniwe. Bapak Ibu lihat, kota Niniwe diselamatkan bukan karena kelayakan mereka. Sama sekali tidak. Mereka dikenal sebagai kota yang sangat jahat, penduduk yang sangat jahat. Kalau melihat kelayakan mereka, tidak punya sama sekali, tidak layak sama sekali, sangat jahat. Tapi kasih Allah yang besar menutupi kejahatan mereka yang besar juga. Pertobatan Niniwe juga tidak terjadi karena kemampuan Yunus dalam berkhotbah. Tidak, sama sekali tidak. Semua orang bisa berkhotbah seperti Yunus. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Khotbah terpendek di dunia. Tapi pertobatan itu terjadi karena Allah yang penuh kasih itu memberkati ketaatan Yunus, membawa Yunus kembali bertobat, memberkati khotbah pendeknya. Ada kuasa, ada urapan dalam khotbah pendek itu, sehingga Allah sendirilah yang pada akhirnya mengubah hati orang-orang di Niniwe untuk bertobat, untuk berbalik, untuk diselamatkan. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya belajar ketika seseorang bertobat dalam pelayanan saya, ketika mereka dilayani, bukan karena saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kelayakan orang tersebut, sama sekali tidak. Tapi karena kita punya Allah, kita melayani Allah, menyembah Allah yang Allah penuh kasih, Allah yang selalu memberikan second chance untuk kita, kesempatan kedua untuk kita. Bagi siapa saja yang berdosa, yang mau diselamatkan, yang mau berbalik. Saya menutup bagian ini dengan, saya ingat beberapa tahun lalu, mungkin tahun 2007, 2008. Waktu itu Pak Riki khotbah, dia bilang sama saya bingung mau khotbah apa di Paskah. Kita buat Paskah di Oak Park. Saya bingung mau khotbah apa. Saya kaget waktu hari itu dia hanya khotbah, mungkin Bapak Ibu tahu Pak Riki kalau khotbah suka panjang, tapi hari itu khotbah dia hanya 5 menit. Saya masih ingat khotbahnya hanya bilang begini. Hari ini kita merayakan Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit, dia tidak ada di sini. Dia tahu semua hidup Bapak Ibu, tidak ada yang tersembunyi dari mata dia. Dia mengenal Bapak Ibu luar dalam, dan tidak ada yang tersembunyi di mata dia karena dia hidup. Bapak Ibu, sesudah khotbah itu, kami bertemu dengan seseorang yang mendengarkan khotbah itu, dan dia katakan, Pak Riki, waktu Bapak berkhotbah seperti ada api dalam hati saya. Saya tahu saya sudah lari jauh dari Tuhan, dan inilah titik pertobatan saya. Dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan second chance untuk dia, dan dia mengalami pertobatan besar dalam hidup dia. Bapak Ibu, sekali lagi pertobatan orang bukan pekerjaan kita manusia. Tuhan bisa memakai kita manusia, tapi pertobatan Tuhan, pertobatan orang yang sedang kita doakan adalah pekerjaan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu sedang bergumul, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk dunia ini, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk seseorang yang Bapak Ibu ingin Tuhan selamatkan, mungkin kita lah yang harus lebih dulu bertobat. Kita tidak saja berseru, tapi kita mungkin
lebih dahulu bertobat di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan mau kita tidak perlu khotbahin orang tersebut panjang-panjang, tapi dengan kalimat singkat pendek. Ingat, waktunya sudah mau datang. Ingat, Tuhan Yesus sudah mau kembali. Ingat, mungkin hari ini adalah hari terakhir hidup kita. Dan percayalah bahwa Allah atas second chance itu, Allah penuh kasih itu akan memberikan pertobatan bagi mereka yang kita doakan. Cepat atau lambat, kita hanya menyampaikan urusan pertobatan adalah urusan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba percaya di antara kami yang sedang mendengarkan firman-Mu, mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul, berdoa. Karena kami tahu waktunya tidak akan lama lagi, tapi kami masih punya keluarga, suami, istri, anak, orang tua, kerabat kami, teman kami, sahabat kami, bangsa ini, tempat di mana kami tinggal, Amerika, California, Indonesia, yang kami doakan dan mereka belum berbalik kepada Tuhan. Hamba berdoa supaya Yunus pasal 3 ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi motivasi baru untuk kami terus berseru dan tidak pantang mundur. Untuk kami mengecek hidup kami pribadi, adakah hal-hal yang harus dari dalamnya kami bertobat sebelum Tuhan menyelamatkan orang lain yang kami doakan. Hamba berdoa supaya Allah penuh kasih itu menjawab tiap-tiap doa kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena kami percaya Engkau punya 1001 macam cara untuk membawa orang-orang yang kami doakan, yang kami kasih, berbalik dari jalan yang sesat, kembali kepada Tuhan. Tuhan berikanlah second chance itu untuk kami semua, untuk orang-orang yang sedang kami doakan. Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat dalam menjawab semua pergumulan dan doa kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah memberkati hamba, dan hamba percaya memberkati tiap-tiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan lagi hari ini yang sudah disampaikan, di-share oleh Ibu Sarah hari ini melalui Yunus pasal 3. Kiranya kita semua diberkati, kita semua mendapatkan kekuatan baru lagi. Sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Terus saya sampaikan, mari kita sama-sama terus saling mendukung dalam doa. Bapak Ibu juga terus berdoa supaya kita semua tetap diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, semua keluarga kita, baik di sini maupun dimanapun berada di Indonesia. Bapak Ibu juga berdoa untuk semua pelayanan NLCC Indonesia, baik secara online, di chapel, maupun semua misi kita di Indonesia, supaya Tuhan terus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun, tanggal 17 Mei untuk Dara Lomban atau Karissa Lomban. Tuhan berkati Dara selalu, masa depannya kiranya Tuhan terus memberkati. Bahkan juga selamat ulang tahun atau ulang tahun pernikahan, happy anniversary juga 17 Mei buat Pak Alex dan Ibu Sri Pangkerego. Tuhan memberkati Pak Alex dan Bu Sri, rumah tangga kalian terus menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.